kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang suka berjanji dan suka membuka akan setiap kebenaran-Mu untuk kami. Berbicaralah Engkau pagi hari ini Tuhan, supaya hati dan pikiran kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Beritahukan kepada kami setiap keinginan-Mu Tuhan, supaya pagi ini kami boleh semakin mengenal Engkau, memahami Engkau, dan sungguh-sungguh hidup kami boleh semakin hari dibentuk dan diubahkan oleh firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami, memberikan kepada kami pagi hari ini segala pengertian, pewahyuan, dan segala hal-hal yang tersembunyi untuk disingkapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang ikut streaming. Ketika saya bergumul untuk menyampaikan firman Tuhan pagi ini, tiba-tiba saya membaca tulisan, kayak ada tulisan di depan saya. Kemarau berakhir katanya. Saya terus mikir ya, kemarau berakhir. Itu kayak ada dalam satu bayangan tulisan seperti itu. Saya jadi teringat peristiwa zamannya Nabi Elia. Saat itu Israel sedang dalam kekeringan. Kita tahu kemarau itu salah satu musim yang ada di negara kita. Negara kita, daerah tropis itu mengalami dua musim, kemarau dan penghujan. Nah, apa itu yang namanya kemarau? Kemarau itu satu musim di mana masa itu kekeringan. Nah, sekarang ini kita sedang menghadapi masa kemarau itu. Gak pernah ada hujan ya, kalaupun ada hujan itu sangat jarang sekali. Nah, jadi kita tahu bahwa kemarau itu masa-masa kekeringan dan itu digambarkan bahwa sering karena tanah-tanah retak, daun-daun juga mulai kering gitu ya. Tapi kita bersyukur Indonesia tanah yang subur, masih kita bisa lihat tanaman-tanaman hijau. Tapi kita lihat bahwa kekeringan itu sesuatu yang tidak disukai. Karena semua kehidupan kita selalu membutuhkan yang namanya air. Sehingga akan menghalau kekeringan itu. Tapi sekarang ketika kita tahu bahwa masa kemarau itu adalah masa kekeringan. Mungkin di dalam hidup kita kekeringan yang ada adalah kekeringan kita terhadap usaha kita atau keluarga kita kering, rasanya itu nggak ada kehangatan, atau mungkin juga dalam keuangan kita kering ya, dibuka dompetnya isinya dikit gitu ya, kering. Ada banyak hal, atau kesehatan kita juga, kita tidak mengalami satu kehidupan dengan tubuh yang sehat, yang enak, yang fresh. Kalau bangun tidur ya nanti kita masih ngeluh, badannya pegel, oh sudah tidur bangun kok masih pegel dan sebagainya. Nah, kekeringan-kekeringan itu ketika dalam doa saya, Tuhan apa yang Engkau mau untuk disampaikan pagi ini. Diingatkan dalam peristiwa Elia itu, mari kita lihat ada sebuah janji yang Tuhan berikan pada pagi ini untuk saudara dan saya. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Sebab, nah ini janjinya, aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Itu saya tangkap saudara-saudara bahwa kita ini tadi dikatakan dalam deklarasi bahwa kita itu hidup dalam perjanjian. Dan Tuhan memberikan janji, aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Saya langsung berpikir juga dengan janji Tuhan pada kita semua yang sekarang ini sedang menanti-nantikan dengan doa puasa, yaitu financial freedom. Nah, jadi itu janji, dan Tuhan bilang memang aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Tuhan ingin menghalau musim kekeringan di dalam hidup kita. Dan khususnya untuk janjinya itu yaitu dalam bidang keuangan. Tapi saya percaya kekeringan dalam bentuk apapun Tuhan sedang mengatakan bahwa aku hendak memberikan hujan supaya hidup kita mengalami satu kehidupan yang berbeda, enggak kering lagi, tapi kita boleh mengalami satu kesuburan, kebahagiaan,
kecukupan, kelimpahan bahkan, dan semua yang Tuhan janjikan. Mari kita pegang firman ini bahwa Tuhan hendak memberikan hujan ke atas muka bumi. Bahwa Tuhan hendak memberikan hujan, memberikan segala yang kita perlukan untuk hidup kita bisa mengalami freedom atau kemerdekaan, yaitu di dalam hidup kita. Aku hendak memberikan hujan ke atas hidupmu. Nah, ini janji Tuhan. Nah, mari kita sama-sama kita akan belajar dari 1 Raja-Raja 18 ini, tapi saya tidak mau baca semua ya, terlalu panjang. Kita akan baca mulai ayat 30 sampai 39. Ketika Tuhan sudah berfirman kepada Elia, kemudian apa yang kemudian Elia katakan? Elia menemui Ahab, dan ketika Elia menemui Ahab, Ahabnya marah. Nah, ini yang bikin gara-gara gitu ya, karena memang sebelumnya itu Elia yang mengatakan sesuai dengan firman Tuhan, karena kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu yang menyembah Baal, kemudian dikatakan bahwa tidak akan turun hujan kecuali aku mengatakannya, kata Elia. Jadi Ahab itu sengit sekali, kesel, benci sama Elia karena ternyata kekeringan itu terjadi. Dia suruh orang-orangnya untuk cari Elia, nggak ketemu. Nah, tapi satu ketika Tuhan bilang, udah sekarang kamu nemuin Elia, nemuin Ahab, karena aku akan memberikan hujan. Nah, kemudian ketika menemui Ahab dan Elia itu bilang, Ahab kan bilang, nih gara-gara kamu. Oh bukan, karena memang bangsa Israel menyembah Baal. Sekarang kumpulin tuh nabi-nabi Baal. Nah, singkat cerita, nanti buktikan siapa Tuhan yang hidup itu. Yaitu dengan cara mempersembahkan lembu dikorbankan, tapi nggak boleh pakai api. Nah, nanti Tuhan yang bisa mendatangkan api, itulah Tuhan yang benar, itulah Tuhan yang hidup. Itu perkataan si Elia. Nah, kita akan baca di ayat 30. Setelah itu memang benar, dari nabi-nabi 450 nabi Baal itu mereka mempersembahkan, tapi sampai petang tidak ada api yang turun. Nah, singkat cerita sekarang gilirannya Elia. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 bujung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah, sekarang kita akan melihat di sini apa yang sebenarnya dibuat oleh Elia sampai api Tuhan itu turun, sampai pernyataan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, Allah dari bangsa Israel itu. Nah, kita akan melihat bagaimana perjalanan untuk akhirnya, nanti saya akan bacakan ayat di mana hujan itu turun. Lebat,
hujannya enggak cuma rintik-rintik, turun lebat. Tetapi kita lihat perjalanan untuk mencapai kemarau berakhir itu ada hal-hal yang dilakukan oleh Elia. Saya akan melihat ada 3 hal yang dilakukan oleh Elia. Yang pertama adalah Elia itu di dalam ayatnya yang ke-32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah memperbaiki mezbah, membangun mezbah. Jadi dalam hidup kita, untuk kita mengalami kekeringan yang berakhir, paceklik yang berakhir, kemarau yang berakhir, yang pertama kita harus kembali membangun mezbah. Apa itu mezbah? Mezbah itu adalah gambaran dari sarana keintiman kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian 12 ayatnya yang ke-8. Kemudian ini Abraham, ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu Abraham mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Mezbah adalah gambaran hidup kita setiap hari dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara di sini pasti suka berdoa ya. Apalagi masa kekeringan, semua doa itu sebenarnya membangun sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Tapi tentu saja nggak cuma doa, juga kita melihat bahwa lewat mezbah itu apa? Kita baca firman, kita bersekutu, saat teduh, itu membangun mezbah untuk kita bisa memanggil nama Tuhan, kita bisa mengalami lawatan Tuhan. Nah, Mazmur 22 ayat 3 juga mengatakan, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi bukan ini ya. Maaf kalau begitu saya salah. Yang dikatakan bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, itu adalah menyatakan praise and worship ini. Itu juga sebuah mezbah yang kita lakukan. Bahwa Tuhan itu ada bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi kita tahu pasti bagaimana kita membangun mezbah. Bangun kehidupan doa. Baca firman, jangan lupa. Orang suka doa tapi seringkali malas baca firman. Nggak ngerti. Apalagi nanti kalau sampai tawarih. Keturunan-keturunan. Sampai bilangan, cerita-cerita, ukuran-ukuran. Kita pusing. Tapi mari kita belajar. Itu tetap firman Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi dan puji-pujian. Kita bersyukur di kota ini, di Sion ini ada praise and worship setiap pagi. Nolong kita yang gak bisa nyanyi-nyanyi di rumah bisa ikut di sini. Dan di sini diiringi lagi. Enak kan kalau di rumah gak ada iringannya. Bisa main musik masih beruntung ya. Kalau gak bisa main musik nyanyi sendiri gak enak. Tapi di sini ada satu puji-pujian di mana Allah bersemayam di atas puji-pujian kita. Dia hadir. Dia berbicara, dia bisa menyentuh, menjamah kita. Kita bisa diberikan pengertian. Banyak sekali saya ngalami kalau dalam puji-pujian, dalam praise and worship itu tiba-tiba Tuhan bicara, Tuhan ingatkan sesuatu, Tuhan beritahukan sesuatu, Tuhan singkapkan sesuatu dalam puji-pujian kita. Jadi mari kita belajar untuk membangun mezbah kita dengan membaca firman, dengan doa, merenungkan firman saat teduh dan dengan puji-pujian. Dan bahkan saya percaya kalau tadinya saudara-saudara gak bisa nyanyi, ikut PW, tiba-tiba di rumah ada senandung, ada simfoni, ada puji-pujian yang keluar di hati kita. Ikuti itu, bahwa itu Roh Kudus sedang mengajar kita untuk memuji. Dan ingat di dalam setiap puji-pujian kita selalu ada Allah di situ, Tuhan bertahta di situ. Dan itu yang dilakukan Elia, diawali dengan membenahi mezbah yang sudah diruntuhkan di zaman Ahab itu, kembali dibangun. Dan yang kedua kita lihat masih di ayat yang ke-32 itu dikatakan apa? Dan
membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Jadi paritnya itu tadinya saya pikir paritnya tuh mah kecil-kecil aja di pinggirnya. Ternyata yang memuat 2 sukat benih itu kurang lebih 1 meter, gede juga ya. Nah, parit itu ada di sekeliling. Membangun parit, apa sih sebenarnya ketika saya merenungkan parit itu apa ya? Kemudian saya merasakan begini, kalau kemarau butuhnya air kan. Jadi parit itu pasti tempat untuk menampung air. Jadi ketika kita ada dalam kekeringan, kalau sekarang ini kita semua sedang fokus dengan financial freedom, berarti tentang kebebasan keuangan, kita semua sedang membutuhkan keuangan itu datang dan mengalir dalam hidup kita. Maka parit itu adalah tempat wadah untuk kita menampung berkat Tuhan. Dalam hal ini kita sedang bergumul dalam keuangan. Mungkin ada yang bergumul juga dalam kesehatan. Semuanya itu perlu parit, perlu wadah. Bagaimana Tuhan bilang kamu akan dimerdekakan dalam keuangan kamu. Tapi kita gak pernah punya wadah untuk itu. Dan wadah itu apa? Wadah itu adalah pekerjaan atau usaha kita dan juga pelayanan kita. Nah, kita akan lihat di dalam Ulangan 28 ayat 8. Ulangan 28 ayat 8 mengatakan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, kita perlu punya usaha, perlu punya pekerjaan. Jangan nganggur-nganggur, karena apa? Lewat pekerjaan itu Tuhan bisa memberikan. Loh, banyak tuh saya lihat yang gak kerja juga dapat duit. Ya, itu spesial. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas lumbung dan usahamu. Kita harus punya usaha dan kita membangun lumbung-lumbung untuk menyimpan apa yang Tuhan berikan itu. Nah, kalau mungkin ada bilang, loh kan saya ngeliat itu buktinya Ibu Nani itu sekarang udah pensiun, kok berkatnya banyak. Jangan dibilang Ibu Nani gak punya usaha ya. Ibu Nani punya usaha, dari sekuler punya usaha, apalagi pelayanan. Kan Tuhan tidak membiarkan orang yang melayani Tuhan dalam kekurangan. Justru dalam pelayanan itu sedang menarik berkat. Jadi jangan berpikir, oh enak ya kalau hamba Tuhan nganggur-nganggur. Hamba Tuhan itu gak nganggur, mungkin lebih banyak daripada yang kita kerjakan. Harus berdoa, harus berpuasa, bangun pagi, dibangunin tengah malam, banyak. Sementara kita mungkin tidur nyenyak, enak-enak. Apalagi yang kerja asal masuk jam 8 pulang jam 5 sore, selesai terus gak mikirin lagi. Tapi hamba Tuhan itu full time 24 jam gitu. Jadi kita melihat bahwa kita butuh sebuah pekerjaan atau usaha untuk menjadi parit yang akan menerima berkat Tuhan, yang akan dipakai itu. Dan kita lihat juga di dalam Ayub 1 ayat 10 bagian B, BME ya. Dikatakan pekerjaan Ayub kau berkati dan kau beri dia banyak ternak cukup untuk memenuhi seluruh negeri. Ayub itu gak nganggur, dia kaya, dia diberkati. Tapi karena sebuah pekerjaan Ayub kau berkati dan kau beri dia banyak ternak cukup untuk memenuhi seluruh negeri. Saudara-saudara ingat ya, jangan suka nganggur. Kadang-kadang ibu rumah tangga, kan saya ibu rumah tangga yang nganggur itu. Mbok ya kasih kesempatan, maaf ya kalau saya mau ngomong nih. Banyak ibu-ibu yang nungguin anak sekolah nganggur-nganggur. Coba sih mbok jangan nganggur. Terus suruh kerja apa? Ya minimal melayani Tuhan. Bantuinlah nyapu Gracia atau bantuin kalau lagi ada apa di Gracia itu. Gitu loh, jangan nganggur. Melayani dan bekerja itu pekerjaan membangun parit, di mana paritnya itu nanti akan terima berkat Tuhan. Jadi kita semua harus punya parit ya. Nah, kita lihat juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan ini. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, dalam bagian kita melayani, pekerjaan pun sebetulnya juga melayani. Semua yang kita lakukan sebuah kegiatan yang sedang menggenapkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, maka jerih payah kita tidak sia-sia. Kita tidak mungkin menjadi orang yang keleleran
tidak mungkin jadi orang yang kekurangan, tidak mungkin menjadi orang yang memprihatinkan. Tapi kita semua adalah orang yang selalu mendapat upah yang pas yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Dan itu parit. Ketika Elia membangun parit, maka kita tahu bahwa parit itu adalah wadah dan tempat di mana pekerjaan dan hasil pelayanan kita akan menjadi tempat Tuhan mengalirkan semua berkat-berkat itu. Dan yang ketiga kita tahu, yang ketiga kemudian kita lihat bahwa ada air. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Udah dikasih 4 buyung nih, kurang, kata tambah lagi. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Ayat 35. Sampai kita lihat bahwa parit itu sehingga ia mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Jadi kita tahu bahwa air itu apa? Di dalam peristiwa ini air itu sebuah kebutuhan pertama karena kering. Jadi yang dibutuhkan adalah air. Nah, tapi kok Elia bilang bawa sini air? Ya kalau kita bilang orang Cirebon bilang airnya mungkin mung-munge ya. Jadi mungkin di situ tuh orang semua serba hemat dengan air. Mandi nggak 2 kali lagi, nggak 3 kali. Kalau kita kepanasan bisa mandi 3 kali ya. Tapi kali itu udah mandi sekali aja gitu. Karena ini air itu harus dihemat. Mungkin semua serba berhemat. Tapi kali itu Elia bilang bawa sini air 4 buyung, masukin. Paritnya nggak kecil kan, lebarnya 1 meter. Kasih. Kurang 1, sekali lagi, kasih lagi. Sekali lagi, kasih lagi. Sampai dikatakan mezbah itu penuh dengan air, sampai paritnya juga penuh air. Kita mungkin sedang teriak, saya nih duitnya cuma segini, masa ya saya harus bagikan, masa ya saya harus investasikan, masakah saya harus persembahkan. Nah kita tahu kan orang lagi kekeringan butuhnya air. Sama kalau kita juga mungkin lagi kekeringan dompet butuhnya duit. Tapi duitnya suruh naruh begitu. Kan kita kan berat ya. Tapi kita belajar. Elia mengajar kepada kita. Air yang pada waktu itu sulit itu harus diinvestasikan di atas mezbah Tuhan. Jadi selain parit itu buat wadah berkat, tapi ternyata harus didahului dengan berkat yang sudah kita terima. Yang mungkin bagi kita sedikit receh barangkali. Tapi Tuhan bilang taruh itu sampai parit itu penuh. Nah, saya ingin kita mengajak sama-sama dari 1 Petrus 3 ayat 9 bagian B. Dikatakan begini, kita baca dari hendaklah ya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Di sini nggak kebalik loh. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita seringkali nggak berani memberkati sebelum kita diberkati. Kita pikir nanti kalau aku sudah diberkati, aku pasti mau memberkati. Kalau sudah diberkati, aku bisa lakukan begini, aku bisa nolong orang dan sebagainya. Selalu kita startnya dari Tuhan memberi dulu. Tapi ternyata firman Tuhan kali ini dikatakan kamu itu dipanggil untuk memperoleh berkat. Tapi dengan cara kamu harus memberkati. Kenapa Tuhan mengajarkan begitu? Karena seringkali kita selalu merasa belum diberkati. Padahal kalau sekarang ini kita sudah sampai di Gracia ini, kita tuh sudah diberkati. Transport kan, entah kita naik Grab, entah kita naik mobil, entah kita naik motor, entah kita apapun, kita bisa sampai di tempat ini tuh diberkati keuangan, diberkati kesehatan, diberikan kesempatan. Seringkali kita pikir kita belum diberkati. Dan Tuhan mengajarkan, kamu berkati dulu. Karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan berkat di dalam hidup kita. Dan Tuhan bilang, kamu tuh dipanggil untuk memperoleh berkat lagi.
Makanya kita tahu bahwa pada waktu itu Elia mengajarkan, ini lagi butuh api. Satu ya, gak masuk akalnya. Air lagi mahal, air lagi sulit, kok dibuang-buang begitu ditaruh di atas mezbah. Kedua, kan mau minta api Tuhan. Api itu ya mestinya pakai bensin, tapi kenapa pakai air? Gak pernah ketemu kan? Tuhan itu menginginkan kita hidup di dalam satu dimensi yang kita tahu kan. Kemarin saya juga sudah mengingatkan waktu Ibu Nani membacakan Kejadian 1 ayat 1. The Message mengatakan Tuhan menciptakan langit bumi, semua yang dilihat dan semua yang tidak dilihat. Jadi kita akan tahu bahwa apa yang tidak dilihat, Tuhan bisa menurunkan api dan membuat semua ilmu fisika kalah. Karena api ternyata airnya tuh bisa kena api. Dan jadi kita bisa melihat di sini bahwa sesungguhnya untuk masuk pada kemarau berakhir, kita perlu membangun yang namanya mezbah, hubungan, keintiman, persekutuan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan kemudian kita harus juga membangun parit, satu usaha, satu pelayanan yang sungguh-sungguh, yang diberkati Tuhan, yang dimaui Tuhan, yang disediakan Tuhan untuk kita buat parit itu. Jangan kecil-kecil ya paritnya, yang gede. Gimana caranya? Tuhan akan menuntun. Dan kemudian harus kita investasikan apa yang sesungguhnya menjadi satu kebutuhan kita. Air itu menjadi kebutuhan, diinvestasikan. Mungkin yang nampak awalnya hanya sebesar telapak tangan. Tapi kita akan lihat pada akhirnya ya. Kita lihat ayat berapa itu ya? Selanjutnya. Tuhan turun tangan mengenapi janjinya dan kita tahu bahwa janjinya dia akan memberi hujan atau akan menyatakan kemarau itu berakhir. Kita lihat di ayat-ayat selanjutnya. Maka dalam sekejap sekejap mata. Bagi Tuhan itu bisa. Ini sih sebenarnya perjalanannya begini. Elia bilang sama Ahab, Ahab udah cepat kamu pergi ini. Bentar lagi aku sudah dengar nih derau hujan nih, aku didengar. Tapi yang dengar kan baru Elia ya. Mungkin orang Israel belum dengar. Tapi Elia secara roh dia udah tahu bahwa hujan lebat akan turun. Dan kemudian dia mulai berdoa dan coba lihat, dia bilang hambanya, oh gak ada apa-apa, doa lagi, gak ada apa-apa. Tapi satu ketika hambanya bilang, ada awan setelapak tangan. Ya kata Tuhan, cepat harus pergi sebab sebentar lagi. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Jadi kita tahu bahwa kemarau itu akan berakhir ketika ada sesuatu yang kita perlu bangun, yaitu mezbah, parit, dan air yang diinvestasikan. Mari kita belajar bersama-sama. Janji Tuhan itu mengatakan, aku hendak memberi hujan ke atas hidup saudara dan saya. Janji Tuhan ya dan amin. Tadi deklarasi kita bahwa kita hidup dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan. Mari kita tangkap itu. Dia menjanjikan financial freedom. Tangkap itu sebuah perjanjian yang mengikat antara kita dengan Tuhan. Tapi bukan dengan begitu saja. Kita sudah doa puasa, tapi kita perlu dalam doa puasa itu kita membangun mezbah. Kita menyediakan parit dan kita tetap belajar untuk memberkati. Karena kita dipanggil untuk diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, membangun mezbah itu kemungkinan besar dalam doa puasa ini kita akan lakukan dengan segenap hati. Karena memang kita lagi puasa. Jadi kita bisa ada roh penguasaan diri. Itu berarti masa-masa kemarau. Pengen makan? Enggak, kita puasa. Itu ada roh penguasaan diri. Itu cukup bagus. Karena kita ini dengan hari Senin ini hampir 2 minggu ya sudahan.
Betul ya, 2 minggu ya. Nah, kita tahu bahwa untuk melakukan dan membangun mezbah itu kita akan bisa jalani dengan doa puasa. Yang kedua tadi adalah untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita perlukan. Itu membutuhkan sesuatu hal yang sangat pengorbanan. Tadi dikatakan oleh Ibu Ina bahwa saat itu air adalah merupakan suatu kebutuhan yang amat sangat. Kita sendiri butuh. Dan saat itu Elia mengatakan, penuhi parit itu dengan air, yang merupakan sesuatu kebutuhan yang sangat vital buat pribadi. Nah, inilah kalau saat-saat ini Tuhan sedang membawa kita masuk dalam step yang kedua ini, memberikan segala sesuatu yang merupakan kebutuhan kita, ya. Dan kebutuhan bukan sekedar kebutuhan beli, misalnya salah satu contoh, wah aku sih kepengen makan tapi pengen Coca-Cola, nggak usah Coca-Cola, nggak apa, air putih boleh, itu masih enteng. Tapi kalau yang namakan kebutuhan yang sangat vital, itu sungguh merupakan sesuatu hal yang pengorbanan. Saudara, saya pernah saksikan di tempat ini yang namanya sesuatu hal yang Tuhan inginkan. Suatu saat saya lagi pelayanan, ya, akhir tahun. Saya masih ingat itu pelayanan akhir tahun, yaitu di Jakarta. Di Jakarta tempatnya BSB sana loh. Itu namanya Ion, daerah situ ya. Itu kita pernah retret di sana, pernah kebaktian akhir tahun di sana Batra. Ya. Nah, saat itu saat teduh saya, dalam saat teduh saya, Tuhan tuh ngomong begini, uangmu di bank ada berapa? Wah, saya nggak ngelihat Tuhan. Kuras semuanya, tinggalkan 100.000. Kuras semuanya, tinggalkan 100.000. Terus buat apa Tuhan? Kirimkan kepada seorang hamba Tuhan yang saat ini dia itu diusir dia tuh dipinjemin gereja, dia diusir dari gereja itu, dan dia harus beli lahan, ya, itu di daerah Sulawesi, Kalimantan, di daerah Kalimantan. Lalu dia harus membeli tanah itu, besok dia harus bayar. Oh ya Tuhan, saya nanya kepada salah satu anak rohani yang juga kenal sama hamba Tuhan ini. Saya tanya, hamba Tuhan tuh lagi mau beli tanah tah? Oh iya, terus gimana? Kurang sekian ratus juta. Aduh. Oh ya. Tapi sudah dibayar sebagian, masih kurang lebih, kekurangannya 100 lebih lah. 100 lebih. Oh ya. Kenapa Enggak apa-apa. Cuman saya pengen tahu aja. Kamu tahu nggak rekeningnya nomor berapa? Nanti saya tanyain. Karena saya nggak tahu nomor teleponnya hamba Tuhan itu. Nggak lama kemudian dia ngasih nomor telepon, nomor HP dan juga nomor AC-nya. Saya kembalikan ke Tuhan. Itu sekitar saat
itu sekitar jam 10 malam lah saat saya teduh. Terus tiba-tiba saya bilang, Tuhan, ini orangnya, ini nomor AC-nya. Nah sekarang saya mau buka, sebetulnya saldo saya tuh ada berapa. Cuma suruh ninggalkan 100.000 saudara. Sedangkan saat itu saya selesai daripada retreat, itu saya tuh mau ke Australia saudara. Ke Australia kan butuh duit ya. Itu pergumulan. Saya nanti ke Australia pakai uang apa? Kalau uang yang disediakan untuk pergi ke Australia disuruh semuanya ngasihkan. Itu pergumulan yang amat berat. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau taat. Saya mau taat. Sekalipun ini berat, saya belajar taat. Sudah saya buka saldo saya, ada 100 juta lebih saudara. Suruh ninggalkan 100.000. Ya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Nah untuk transfer biasanya itu tidak boleh lebih dari 100 juta. Ya. Jadi saya bilang, Tuhan malam ini saya transfer 100, besoknya baru sisanya. Karena nggak bisa kalau pakai m-banking. Saya belajar menyerahkan semuanya. Sedangkan saya dalam keadaan saya juga butuh. Ya. Selesai semuanya, ada suatu sejahtera dalam hati saya. Ada sesuatu hal yang mengatakan, Tuhan, apa yang Engkau mau aku belajar untuk memberikan. Sekalipun itu sakit, sekalipun aku tuh sangat membutuhkan. Saya serahkan semuanya, selesai saya doa. Saat teduh benar-benar saya menyembah Tuhan, terus saya tidur dengan rileks. Nah, besok saya harus melayani lagi karena masih ada session. Pagi-pagi saudara, pagi-pagi sekitar jam 4 saya transfer lagi sisanya. Ya, karena kalau sudah lewat dari jam 12 itu sudah boleh transfer lagi. Saya bilang, Tuhan sebelum saya melayani, saya mau tuntaskan semuanya. Selesai semua saudara, sudah selesai. Saya nggak mikir apa-apa. Saya pelayanan, selesai pelayanan, semuanya. Saya siang itu ketemu seorang pengusaha. Saya sekedar kenal. Ya, saya tidak pernah melayani dia. Saya tidak pernah dalam tanda kutip mendoakan dia. Dan dia pun tidak pernah ngomong, Bu Nani saya doakan. Gak pernah. Dia gak pernah cerita tentang masalahnya. Dia gak pernah cerita tentang usahanya. Gak pernah. Saya cuma say hello aja sama dia. Tiba-tiba dia ngasih amplop sama saya. Amplopnya tipis banget. Ya. Terus dia ngomong gini, Bu Nani, Tuhan suruh ini ngasihkan Ibu Nani. Ini bukan perpuluhan, dia bilang. Tapi ini buah sulung untuk tahun depan, dia bilang. Ini buah sulung yang saya persembahkan kepada Tuhan. Dan saya akan berikan kepada keluarga Ibu Nani secara pribadi, bukan buat pelayanan Gracia. Nanti suatu saat saya akan kirim untuk pelayanan Gracia, dia bilang begitu. Oh, terima kasih, saya bilang. Saya itu nggak sempat doain amplop itu, nggak sempat doain dia, karena sudah mau session lagi. Jadi saya bilang terima kasih, ya Tuhan berkati. Jadi langsung saya masukin ke dompet dan saya lupa. Karena terus pelayanan. Selesai pelayanan itu sampai sore, sampai malam. Habis sore kita ada istirahat, terus sore ada pelayanan lagi kan, ada session lagi. Sampai sekitar habis makan sekitar jam 10 malam. Sampai di hotel
saya udah capek banget, sangat capek. Saya mandi, terus saya mau saat teduh. Ya. Saya lupa dengan amplop itu, lupa karena capek, saudara. Saya akhirnya doa, saya bilang terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saya mau tidur, besok tolong bangunkan pagi untuk pelayanan lagi. Itu yang saya doakan. Tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini, kamu tadi kan dikasih amplop. Oh iya, kok enggak kamu buka? Lupa, saya bilang, ambil tuh, begitu. Jadi akhirnya, oh ya saya turun lagi ngambil tas, tak ambil tuh. Ya lampu tak nyalain, gelap banget kan, udah mau tidur tak nyalain. Saat amplop saya buka, saudara, itu mata saya sampai membelah lagi. Ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Gitu. Karena nolnya itu 6, saudara. Ya. Bukan nolnya itu cuma 9, nolnya itu 9, bukan 6, nolnya itu 9. Bener nggak sih? Ini bener nggak sih gitu? Sampai saya gitu. Tuhan, saya ngasih cuma ratusan juta, Engkau gantikan berlipat kali ganda dalam sekejap. Seperti yang tadi katakan, dalam sekejap. Ya. Yang namanya hanya setapak tangan awan, Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi saya itu sampai termangu-mangu. Aduh, bener gak sih ini? Gitu. Dan saya katakan, Tuhan, Engkau tidak pernah ingkar janji. Dan Engkau tidak pernah mau berhutang. Ya. Saya simpan lagi, terus saya tidur. Dalam tidur sampai ngomong, kok aneh ya, kok aneh. Sampai tidak begitu bisa tidur bukan berarti, aduh uangnya mau dipakai buat apa. Enggak, saudara, enggak mikir ke situ. Cuma saya kagum akan kok aneh ya. Kok aneh ya, Tuhan itu kok aneh. Sesuatu hal yang tidak aku pikirkan, enggak pernah timbul dari dalam hati, itu Tuhan berikan. Dan saya itu tidak mengatakan, Tuhan ini uang yang habis Tuhan, saya minta tambahan uang lagi, minta uang lagi. Enggak, saudara, saya benar-benar menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saudara, saya saksikan ini supaya saudara mengerti ya. Yang Tuhan mau itu sikap hati kita, tidak melekat kepada perkara-perkara yang merupakan kebutuhan vital dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita bisa serahkan semuanya, ya sudah, nggak pakai mikir nanti diganti sama Tuhan, nggak. Jangan mikirkan itu, jangan mikirkan itu. Pokoknya Tuhan minta sesuatu, udah serahkan dengan hati, sikap hati yang sungguh-sungguh kita katakan, Tuhan, ini buat Engkau, ini buat Engkau. Itu yang Tuhan suka dalam hidupmu. Apa yang merupakan kebutuhan vital. Seperti bangsa Israel ini, saat dia katakan, kasih isi air lagi, kasih isi air lagi, kasih isi air lagi sampai 3 kali. Apa-apaan Elia ini? Nggak mikir gitu. Apa yang diperintahkan, dilakukan. Apa yang diperintahkan, dilakukan. Percaya, Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang berguna buat saudara dan saya. Kemarau pasti berakhir. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu untuk memberikan sesuatu hal yang kami sangat butuhkan, itu tidaklah hal yang mudah. Tapi biarlah hari-hari di mana masa puasa ini Tuhan, kami mau memberikan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan vital dalam hidup kami. Kalau itu yang Engkau suruhkan, buat kami belajar untuk memberi.
tanpa kami memikirkan untuk kami sendiri apa. Karena burung di udara kau beri makan, masa kami tidak kau beri makan. Terima kasih Tuhan, ubahkan cara berpikir kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini hari pertama dari minggu ini Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk-Mu dalam hari-hari puasa kami. Terima kasih untuk semuanya. Siapkan hati kami Tuhan. Sebentar sore kami akan ada ibadah di tempat ini. Dengan hamba-Mu Samson Dabas, kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Biarlah bejana kami buka lebar-lebar. Isi penuh-penuh Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah firman menjadi daging dalam hidup kami. Kemarau kami akan berlalu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau sudah siapkan buat kami. Berkati perjalanan hamba-Mu Samson yang hari ini dijemput. Biar sampai di kota ini dengan tidak kurang suatu pun apa. Bapak, bicara Tuhan. Engkau bicara terhadap hamba-Mu Samson Dabas. Biar dia dapat mengerti dan menangkap firman-Mu. Kami minta di dalam nama-Mu. Dia akan memberikan sesuatu firman yang fresh Tuhan. Bukan makanan yang didapat dari lemari es yang lama. Tapi yang fresh Tuhan. Engkau taburkan di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, banyak hal kami mendengar. Kemarau ini akan berkepanjangan. Terus menerus Tuhan. Kami percaya. Pemeliharaan dalam hidup kami. Engkau akan membuat suatu perbedaan antara orang yang berkenan di hati-Mu dan orang yang hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kami tetap berdoa Kau memberkati bangsa dan negara ini dalam menjelang akan pemilu. Biarlah semua calon-calon presiden yang saat ini mencalonkan diri dalam keadaan tenang dan percaya. Terima kasih Bapak, karena kami percaya Kau akan memilihkan presiden yang terbaik menurut Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami, semua jajaran, semua orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam memajukan bangsa ini. Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau sendiri yang akan memberi kekuatan dan kesehatan yang baik buat kami. Engkau tahu Tuhan dengan keadaan udara yang sangat tidak menunjang ini Tuhan. Mulai tenggorokan tidak enak. Engkau yang menyuruhkan kami untuk banyak minum air putih. Tuhan, kami minta biarlah kami mempunyai suatu kepinginan Tuhan untuk selalu minum. Supaya ada sesuatu yang membasahi tenggorokan kami. Sehingga benar-benar semua virus tidak akan masuk dalam hidup kami. Oleh karena itu kami minta daya tahan tubuh yang baru pagi ini. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang istimewa Tuhan. Memasuki tubuh kami. Sehingga kami menjadi kuat dan sehat oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, kemarau akan berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami Tuhan. Memasuki mata kami.
telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Kami minta anugerah-Mu turun. Semua kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, yang menguasai kami, ikatan-ikatan kami patahkan dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami dan ini kaki kami, Tuhan. Biarlah tangan dan kaki kami persembahkan kepada-Mu. Pimpin kami, pimpin apa yang kami kerjakan dan kami jalani hari ini. Buat sedemikian rupa Tuhan, jam 5 semua pekerjaan kami telah selesai. Kami bisa siap untuk datang ke tempat ini, beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.